Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan. Fikih puasa. Rukun puasa ada dua macam. Yang pertama adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Puasa dianggap sah apabila memenuhi syarat niat, memenuhi rukun niat. Syarat sahnya niat puasa Ramadan menurut ulama harus memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama adalah kokohnya keyakinan atau kepastian, yakni disyaratkan agar seseorang tidak ragu bahwa apabila seseorang berniat pada malam hari syak, hari yang meragukan antara masuknya Ramadan atau belum untuk berpuasa keesokan harinya, jika ternyata hari itu memang telah masuk Ramadan, maka niat tersebut tidak dianggap sah, yaitu niat berpuasa memang pasti sudah masuk awal Ramadan. Apabila masih ragu hari masuknya Ramadan, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, menentukan niat, yakni menentukan niat puasa Ramadan, puasa fardu wajib, dan tidak boleh menentukan puasa secara mutlak. Juga tidak boleh menentukan puasa tertentu selain puasa Ramadan menurut pendapat mayoritas ulama selain Abu Hanifah. Menentukan niat. Saya niat puasa Ramadan karena Allah. Kemudian yang ketiga, berniat di malam hari, yaitu setelah tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Hal ini disyaratkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sesuai dengan hadis Ibnu Umar dari Hafsah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis ini diklaim mauquf. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kemudian yang terakhir, memperbarui niat pada setiap malam Ramadan. Wajib hukumnya berniat puasa pada setiap malam di bulan Ramadan menurut pendapat mayoritas ulama, dengan dalih keumuman hadis Hafsah terdahulu, dan karena setiap puasa yang dilakukan setiap hari bersifat terpisah dan tidak berkaitan antara satu dan yang lainnya, serta tidak rusak atau batal dengan batalnya puasa pada hari lainnya. Dengan adanya pemisah antara masing-masing hari puasa di bulan Ramadan, waktu berbuka dan memulai puasa, namun malam-malam harinya sama, yaitu boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada siang harinya. Maka ibadah ini menyerupai qadha ibadah, berbeda dengan ibadah haji dan keterkaitan antara rakaat dalam sholat. Faidah, niat yang dijelaskan tersebut dapat terrealisasi dengan bangun pada malam hari untuk makan sahur. Berarti dia sudah niat. Apalagi bagi mereka yang tidak biasa melakukannya pada selain bulan Ramadan. Karena niat adalah sebuah maksud dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Dengan hanya bangkit untuk makan sahur, berarti telah terdapat sebuah maksud yang dianggap sah sebagai niat puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan segala sesuatu yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud dengan imsak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan pada malam hari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
namun kemudian memerintahkan untuk menahannya, tidak melakukannya pada siang hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakikat dan esensi puasa ada al-imsak, yaitu menahan. Kemudian sunnah dan etika puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahur dapat terlaksana hanya dengan meminum seteguk air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu walau bijur'ati ma'in." Bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Apabila ada buah korma yang dapat dimakan pada waktu sahur, maka itu lebih baik, sesuai dengan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Kemudian adab etika puasa yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-ibnu ummi maktum fakulu washrabu, wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu." Apabila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka makanlah dan minumlah. Dan apabila Bilal telah mengumandangkan azan, maka janganlah kalian makan dan jangan minum. Apabila salah seorang dari kami belum menghabiskan makan sahurnya, maka kami berkata kepada Bilal, "Tahanlah sampai aku menyelesaikan makan sahurku." Sanadnya sahih, hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan lafaz ini Ahmad dan Ibnu Hibban. Apabila seseorang mendengar azan subuh sementara makanan atau minumannya masih berada di tangannya, maka dia boleh menyelesaikan makan dan minumannya tersebut. Sesuai hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhu'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Artinya, apabila seseorang di antara kalian telah mendengar kumandang azan sementara wadah makanan atau minuman masih di tangannya, maka hendaklah tidak meletakkannya hingga memenuhi kebutuhannya dari wadah tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan lihat pula sahih Al-Jami'. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra." Manusia masih akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah hendaknya berbuka dengan kurma matang atau kurma biasa jika ada, atau dengan air. Dari riwayat Anas, dia berkata Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan beberapa buah kurma matang sebelum melaksanakan sholat. Jika tidak ada kurma matang, maka dengan kurma biasa. Jika itu tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Hadis Hasan riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan lihat pula Al-Irwa dan As-Sahihah. Sesuatu yang manis akan lebih dapat diterima dan memberikan kekuatan pada saat perut dalam keadaan kosong. Adapun air, karena setelah melakukan puasa akan terjadi semacam kekeringan pada hati. Jika dibasahi dengan air terlebih dahulu, maka makanan yang disantap setelahnya akan lebih dapat bermanfaat. Karena itu orang yang dalam keadaan haus dan lapar, jika hendak makan, sebaiknya terlebih dahulu meminum beberapa teguk air, kemudian menyantap makanan setelahnya. Terlebih lagi, kurma dan air memiliki keistimewaan khusus dan pengaruh tersendiri bagi kesehatan hati yang tidak banyak diketahui kecuali oleh dokter spesialis hati. Kemudian yang kelima adalah berdoa ketika berbuka puasa dengan doa berikut. Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, apabila Rasulullah SAW berbuka puasa, maka beliau mengucapkan, "Dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru
insyaallah. Yang artinya kehausan telah sirna, sel-sel urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Syekh Albani menganggapnya hadis ini hasan, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai di dalam Al-Kubra, Ibnu Sunni, dan dia pula Al-Irwa. Yang keenam adalah bersikap dermawan. Dan yang ketujuh adalah serta rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersikap dermawan dengan kebaikan. Beliau paling bersikap dermawan di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Jibril menjumpai beliau setiap malam di bulan Ramadan hingga selesai untuk membacakan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril menjumpainya, maka beliau sangat bersikap dermawan dengan kebaikan melebihi kebaikan angin yang berhembus. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, mawas diri dan menjaga diri untuk tidak melakukan kemaksiatan yang nampak dan yang tersembunyi yang dapat menghilangkan pahala puasa. Seseorang yang berpuasa hendaknya menjaga ucapannya dari kata-kata yang sia-sia, bicara ngelantur, bohong, gibah, dan mengadu domba, serta menjaga diri dari berbagai hawa nafsu yang diharamkan. Inilah rahasia di balik puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan bohong dan tetap melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi membutuhkan saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza kana yaumul shamin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila seseorang dari kalian berpuasa, maka hendaklah dia benar-benar tidak berbuat nista, tidak bertengkar, dan tidak berteriak-teriak, dan tidak berlaku bodoh. Apabila seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa hendaknya mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa tatkala ada orang lain mencelanya. Sesuai hadis Abu Hurairah di atas, apabila ada seseorang yang mencela orang yang sedang berpuasa, maka orang berpuasa tersebut dianjurkan untuk mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa kepada orang yang mencelanya. Hendaknya dia mengatakan dengan jelas, baik itu puasa fardu atau puasa sunnah yang dia jalani, menurut pendapat yang terpilih. Dalam hal ini ada dua faedah. Pertama, pemberitahuan orang yang dicela kepada orang yang mencelanya bahwa dia membiarkan perlakuan tersebut hanya karena saat itu dia sedang berpuasa, bukan karena ia sedang lemah atau tidak berani. Yang kedua, pemberitahuan orang yang dicela bahwa orang yang sedang berpuasa tidak dibenarkan mencela orang lain. Hal itu sama halnya dia melarang seseorang untuk mencela sesama. Demikian adab dan etika puasa dan fikih puasa. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.